wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jen Falk Akbar dengan NIM 210200084 dari program studi Fire Safety B. Nah, di sini saya akan presentasikan tugas UAS pengolahan pencemaran industri dengan dosen pengampu Ibu Mutiara Salsabila, SPI, MSI. Oke, langsung saja di sini saya diberikan tugas yaitu 10 soal. Untuk soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengolahan limbah B3. Nah, menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2021, pengolahan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan. Oke, lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik dan kategori limbah B3. Nah, untuk jawabannya itu saya ambil dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Untuk karakteristik limbah B3 sendiri, itu yang pertama mudah meledak, yang kedua itu mudah menyala, yang ketiga reaktif, yang keempat infeksius, yang kelima korosif, dan yang keenam beracun. Nah, di sini adalah karakteristik atau sifat-sifat dari limbah B3. Nah, di sini saya juga menampilkan rambu atau simbol-simbol dari keenam karakteristik limbah B3. Selanjutnya ada kategori limbah B3. Nah, yang pertama kategori limbah B3 itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kategori 1. Kategori 1 yakni limbah yang memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, selanjutnya ada kategori 2. Nah, kategori 2 ini merupakan limbah yang memiliki efek tidak akut atau ditunda. Nah, untuk kategori 2 ini, limbah B3 kategori 2 itu berbanding terbalik dengan kategori 1. Kalau di kategori 1, limbah B3-nya itu memiliki dampak yang akut atau cepat. Nah, untuk kategori 2 ini memiliki efek tidak akut dan memberikan dampak tidak langsung terhadap manusia maupun lingkungan. Oke, lanjut soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Nah, di sini saya membuat tabel menyesuaikan dengan soal yang disebutkan tadi. Untuk fasilitas sendiri itu ada bangunan, tangki atau kontainer, yang ketiga ada silo, yang keempat ada penumpukan limbah, yang kelima ada waste pen, waste impoundment, yang keenam ada bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi. Nah, untuk fasilitas sendiri ini saya ngambil dari Undang-Undang Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Untuk kategori limbah B3, kategori 1 dan kategori 2. Nah, kategori 2 sendiri ini tergantung sumbernya. Ada sumber tidak spesifik, ada sumber spesifik umum dan spesifik khusus. Untuk di kategori bangunan, untuk di fasilitas bangunan, kategori 1 maupun kategori 2 limbah B3 itu bisa disimpan di dalam bangunan. Yang kedua ada fasilitas tangki atau kontainer. Sama dengan bangunan, untuk limbah kategori 1 dan kategori 2 itu bisa disimpan di tangki atau kontainer. Yang ketiga ada silo, fasilitas silo sama untuk kategori limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 juga bisa disimpan. Dan untuk keempat yaitu penumpukan limbah, penyimpanan limbah B3 secara menggunakan metode penumpukan limbah. Ini untuk kategori 1 tidak bisa. Untuk kategori 2 sumber yang tidak spesifik limbah B3 dengan sumber yang tidak spesifik juga tidak bisa. Untuk spesifik umum juga tidak bisa. Yang bisa hanya limbah B3 kategori 2 sumber spesifik khusus yang bisa disimpan melalui fasilitas penumpukan limbah. Yang kelima ada waste impoundment. Nah, waste impoundment ini juga sama. Untuk limbah B3 kategori 1 itu tidak bisa. Limbah B3 kategori 2 sumber tidak spesifik juga tidak bisa. Spesifik umum juga tidak bisa. Yang bisa hanya spesifik khusus. Lanjut soal nomor 4, sebutkan fasilitas penimbunan B3. Nah, jawabannya saya ambil dari Permen LHK nomor 6 tahun 2001 pasal 171 ayat 1. Yang pertama itu ada penimbusan terdiri. Nah, untuk penimbusan sendiri ada poinnya terdiri dari penimbusan akhir kelas 1, penimbusan akhir kelas 2, dan penimbusan akhir kelas 3. Poin yang kedua itu ada sumber injeksi, yang poin yang ketiga ada penempatan kembali area bekas tambang, yang keempat ada bendungan penampungan limbah tambang, yang kelima ada fasilitas penimbunan yang sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi untuk fasilitas penimbunan ini sudah dijelaskan oleh Permen LHK nomor 6 tahun 2001 di pasal 171 ayat 1. Ada 5 poin yang tertera di sana. Lanjut ke nomor 5,
Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Nah, ini juga jawabannya saya ambil dari Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Yang pertama itu thermal. Nah, thermal itu digunakan untuk rentang yang sangat luas sebagai pengolahan limbah. Jadi metode pengolahan limbah itu menggunakan thermal ya. Thermal itu menggunakan metode pemanasan. Yang kedua ada metode pengolahan limbah B3, solidifikasi dan stabilisasi. Nah, untuk solidifikasi dan stabilisasi ini prinsip kerjanya yaitu dengan pencampuran dan pemadatan limbah dengan bahan tambahan aktif. Lanjut ke poin nomor 3 ada bioremediasi. Nah, bioremediasi adalah penggunaan bakteri atau mikroorganisme untuk menghidrasi atau mengurai limbah B3. Jadi metode pengelolaan limbah B3 ini bisa dengan menggunakan bioremediasi, yaitu menggunakan zat atau bakteri atau mikroorganisme untuk menghidrasi limbah B3 atau mengurai limbah B3. Yang keempat yaitu elektrokoagulasi. Nah, elektrokoagulasi adalah proses pengumpalan atau pengendapan partikel halus yang terdapat dalam air dengan menggunakan energi listrik. Yang kelima ada pencucian. Pencucian ini kegiatan pengelolaan limbah untuk menghilangkan kandungan kontaminan bahan limbah B3 pada suatu kemasan agar bisa kembali digunakan. Yang ke nomor 6 yaitu cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Lanjut ke soal nomor 6, yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis, lama, dan maksimal penyimpanan. Nah, di sini saya menggunakan metode tabel. Di sini ada jenis limbah, ada fasilitas yang digunakan, dan lama waktu. Nah, untuk limbah B3 kategori 1 dan 2 dengan fasilitas bangunan, itu lama penyimpanan waktunya adalah 90 hari. Untuk jenis limbah kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan spesifik menggunakan fasilitas tangki atau kontainer, itu lama waktu penyimpanannya adalah 180 hari. Selanjutnya untuk jenis limbah kategori 1 dan 2 menggunakan fasilitas silo, itu lama penyimpanannya adalah 365 hari atau 1 tahun. Yang keempat, selanjutnya kategori 2 dari sumber spesifik khusus menggunakan fasilitas waste pile, itu lama penyimpanannya juga sama 365 hari atau 1 tahun. Nah, yang terakhir, jenis limbah kategori 2 dari sumber spesifik khusus menggunakan fasilitas waste included, untuk lama waktu penyimpanannya itu 1 tahun atau 365 hari. Ini saya ambil sesuai dengan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Lanjut soal nomor 7. Untuk soalnya yaitu tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Nah, di sini yang pertama ada desain dan konstruksi. Jadi regulasinya untuk desain dan konstruksi penyimpanan limbah B3 itu, bangunan harus mampu melindungi limbah B3 dari hujan dan panas. Bangunan juga harus memiliki konstruksi yang kokoh dari segi desain dan konstruksi. Selanjutnya dari segi penerangan dan ventilasi. Dari segi penerangan dan ventilasi, bangunan harus memiliki penerangan yang baik untuk memudahkan penataan limbah B3. Dan bangunan juga harus memiliki ventilasi yang memadai untuk sirkulasi udara pada penyimpanan limbah B3 tersebut. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana. Bangunan yang ada itu harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan. Lanjut nomor 8, yaitu jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan jumlah limbah yang dihasilkan. Di sini saya membuat metode tabel. Untuk kategori limbah B3, kategori 1 dan 2, itu dengan jumlah lebih dari 50 kg per hari, batas waktu penyimpanannya yaitu ada di 90 hari. Nah, untuk kategori limbah B3 kategori 1, jumlah penyimpanan di bawah 50 kg per hari, itu batas waktu penyimpanannya ada di 180 hari. Lanjut ke kategori limbah B3 dari kategori 2 dari sumber tidak spesifik dengan jumlah di bawah 50 kg per hari, itu batas penyimpanan waktunya 365 hari atau 1 tahun. Selanjutnya kategori 2 dari sumber spesifik umum limbah B3 dengan jumlah di bawah 50 kg per hari, itu batas waktu penyimpanannya 365 hari atau 1 tahun. Dan yang terakhir, kategori limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus
Itu untuk jumlahnya tidak dibatasi dan waktu penyimpanannya 365 hari atau 1 tahun. Lanjut ke nomor 9, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan limbah B3 minimal 5 dan sebutkan juga sumber limbahnya dari industri apa dan limbah apa. Di sini saya lagi-lagi menggunakan metode untuk jawabannya menggunakan metode tabel. Yang pertama ada poin pemanfaatan limbah, jenis limbah, sumber limbah B3 dan asal limbah B3. Yang pertama untuk pemanfaatan limbah B3 semen dengan standar tertentu, jenis limbah kategori 1, sumber limbah substitusi, sumber energi alternatif pengurangan CO2, asal limbahnya itu dari industri semen. Yang kedua ada limbah fly atau button ash dari industri hebel, jenis limbah kategori 1, sumber limbah B3 sebagai bahan baku, dan asal limbah dari industri batu atau industri batu alat. Yang ketiga ada limbah paper slough atau sklut, bahan baku kertas low grade, jenis atau kategori limbah 2, sumber limbah dari sumber bahan baku, asal limbah dari industri kertas. Nah, yang keempat ada limbah penclit yang dijadikan bahan bakar. Jenis limbah itu kategori 2 spesifik khusus, sumber limbah sebagai sumber dari sumber energi alternatif, asal limbah B3 itu industri cat. Dan yang terakhir limbah pelumas yang dijadikan bahan peledak. Jenis limbah itu kategori 2 spesifik khusus, sumber limbah sebagai sumber bahan alternatif, asal limbah dari industri kimia. Lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan 10, sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Jelaskan ketentuan pada kendaraan tersebut. Nah, untuk limbah kategori 1 itu menggunakan alat angkut tertutup. Biasanya sumbernya dari limbah cair. Berikut di sini juga saya menampilkan contoh gambarnya seperti ini. Jadi menggunakan truk yang memiliki tangki tertutup atau penyimpanan yang tertutup. Yang kedua ada limbah B3 kategori 2 dengan alat angkut terbuka. Sumbernya biasanya ada limbah padat. Nah, di sini saya juga menampilkan contohnya ini menggunakan truk dengan wadah atau tempat yang terbuka. Nah, di alat angkut berupa jalan angkutan juga memiliki ketentuan. Yang pertama ada lisensi atau memiliki sertifikat kompetensi pengemudi pengangkut limbah B3. Yang kedua ada STNK, surat tanda kendaraan bermotor. Yang ketiga ada bukti layak. Nah, bukti kelayakan alat angkut B3 ini bisa dikeluarkan oleh Disub atau Dinas Perhubungan. Ini 3 poin ini adalah syarat suatu kendaraan itu boleh melakukan pengangkutan limbah B3. Nah, yang terakhir itu ada spesifik khusus. Bagaimana yang dimaksud dari spesifik khusus itu ada 3 poin. Yang pertama adalah menggunakan alat angkut kendaraan roda 3. Jadi untuk mengangkut roda 3 atau roda 4 lebih baik. Jadi untuk mengangkut limbah B3 itu disarankan menggunakan atau diutamakan menggunakan kendaraan roda 3 atau lebih baik menggunakan roda 4. Yang kedua itu mencantumkan nama perusahaan pada 4 sisi kendaraan. Seperti ini saya tampilkan contoh kendaraan roda 4-nya. Kendaraan besar. Nah, di sini ada ketentuannya. Itu harus mencantumkan nama perusahaan ke 4 sisi kendaraan. Yang ketiga itu mencantumkan nomor telepon perusahaan pada sisi kanan kiri dan belakang kendaraan dilengkapi dengan karakteristik limbah B3 yang diangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, sekian presentasi tugas saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.